Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Nusaku, pemirsa Kabar Islam, saat ini saya sedang berada di lingkungan Masjidil Aqsa. Berbicara tentang Masjidil Aqsa, di dalamnya ada beberapa masjid dan diantaranya adalah Masjid Qibli. Saat ini saya sedang berada di Masjid Qibli. Dan tentu saja kita tahu bahwa Palestina adalah negara yang dijajah oleh Israel. Tentu saja dipersulit, baik dari faktor ekonomi, pendidikan, dan segala macam. Dan salah satunya adalah mereka juga mempersulit bantuan-bantuan dari umat muslim di seluruh dunia. Tetapi yang jelas, karena kemudahan yang diberikan oleh Allah, kita mampu untuk bisa memberikan bantuan untuk perbaikan masjid ini. Anda bisa membayangkan, barangkali ketika kita berbicara tentang masjid yang ada di Masjidil Aqsa, kita bayangkan kemewahan-kemewahan dengan masjid yang megah, tetapi ternyata itu di luar daripada pikiran kita. Masjid yang kita saksikan adalah masjid yang sangat sederhana sesungguhnya, tetapi memiliki nilai historis yang amat sangat tinggi. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan berbicara tentang apa histori di balik daripada masjid-masjid yang ada di tempat ini, tapi kita akan berbicara tentang kepedulian kita untuk berbuat banyak pada masjid yang memiliki nilai histori yang tinggi, di mana Rasulullah pernah mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj. Di tempat inilah beliau melakukan peristiwa besar, diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Kita ikuti liputannya. Baitul Maqdis adalah wilayah yang terdapat di Palestina, sebuah negeri yang menjadi bagian dari wilayah Syam. Kompleks seluas 144.000 meter persegi ini berada di kota lama Yerusalem yang kini diklaim menjadi ibu kota Israel. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, para khalifah memerintahkan berbagai pembangunan di kompleks Masjid Al-Aqsa yang menghasilkan beberapa pembangunan yang masih bertahan kokoh hingga saat ini. Di antaranya Masjid Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa, Kubah Sahra atau yang dikenal dengan nama Dome of the Rock, Masjid Al-Marwani, Masjid Buraq, dan beberapa bangunan bersejarah lainnya. Sebagai tempat yang bersejarah khususnya bagi umat Islam, di mana di tempat yang mulia ini pernah terjadi peristiwa besar, yakni ketika Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj menuju batas alam semesta Sidratul Muntaha. Maka wilayah ini dipertahankan sedemikian rupa oleh masyarakat Palestina dengan darah dan nyawa, yang didukung oleh negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi Masjid Al-Aqsa, di antaranya Turki, Jordania, Indonesia, dan beberapa negara muslim lainnya. Antara tahun 1992 hingga 1994, pemerintah Yordania melapisi Kubah Sahra dengan 5.000 plat emas serta melakukan pemulihan dan perbaikan beberapa peninggalan situs bersejarah bagi umat Islam dengan anggaran sebesar 8 juta dolar Amerika. Salah satu masjid yang menjadi perhatian umat muslim saat ke kompleks Al-Aqsa adalah Masjid Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa. Masjid Al-Qibli berada di sebelah selatan kompleks Al-Aqsa, tepatnya searah dengan arah kiblat. Karena posisinya ini, maka disebut dengan Masjid Al-Qibli. Masjid ini didirikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah dan disempurnakan di masa putranya Al-Walid bin Abdul Malik antara tahun 705 hingga 714 Masehi. Masjid Qibli sering mengalami renovasi pada beberapa masa pemerintahan Islam, di antaranya masa Mameluk, masa Utsmani, dan ketika awal penjajahan Inggris di tanah Palestina. Hingga kini, perbaikan dan pewataan masjid masih dalam pengawasan Kementerian Wakaf Yordania. Namun demikian tidak menutup peluang bagi jamaah Indonesia maupun Malaysia yang berziarah ke tempat ini dengan membawa bantuan untuk biaya perbaikan beberapa bagian masjid.
seperti yang dilakukan oleh salah satu jamaah Indonesia berikut ini. Saya tertarik berkunjung ke Masjid Al-Aqsa karena salah satu masjid poros surga untuk umat muslim selain Madinah dan Haram, kita mesti harus ke Aqsa. Terutama kita harus merasa terpanggil untuk perbaikan kerusakan-kerusakan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds, karena semua umat muslim di dunia adalah wajib untuk membantu saudara kita di Palestina untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah milik umat muslim. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat umat muslim. Di tempat inilah kelak menjadi tempat dikumpulkannya manusia dan sekaligus tempat dibangkitkannya manusia. Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ketika Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Baitul Maqdis. "Ya Rasulullah, apakah Baitul Maqdis itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Baitul Maqdis adalah tempat berkumpul dan dibangkitkannya manusia, maka sholatlah di dalamnya, karena sholat di dalamnya sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain." "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak bisa ke sana?" Maka Rasulullah menjawab, "Berikanlah minyak untuk penerangnya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah dia telah mendatanginya." Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah kotak amal yang terdapat di Masjid Qibli ini tertulis sebuah hadis yang barangkali kita sangat populer mendengarnya, yaitu berkaitan dengan pertanyaan Maimunah yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami apa sesungguhnya Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Baitul Maqdis adalah tempat berkumpul dan sekaligus dibangkitkan." Pemirsa yang dirahmati Allah, di tempat inilah kelak segala amal kita akan dihitung oleh Allah. Maka sudah jelas perintah Rasulullah adalah datanglah ke Baitul Maqdis untuk menerangi cahayanya. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh Maimunah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya belum berkesempatan datang ke sana?" Dan Rasulullah menjawab dengan tegas, "Berilah minyaknya untuk menerangi cahayanya. Kirimkan sedekah Anda untuk kehidupan daripada Baitul Maqdis." Agung Nizul Haq dari Baitul Maqdis menyampaikan untuk Kabar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.